Saudara, dari sekian banyak nama yang dipanggil oleh Prabowo Subianto Kertanegara, diantaranya merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Kita lihat bersama saudara, beberapa diantaranya ini adalah nama calon menteri yang dipanggil oleh Prabowo Subianto. Ada nama Bahlil Lahadalia yang menjabat sebagai Menteri SDM, kemudian juga ada Erick Thohir, saudara, ini yang menjabat sebagai Menteri BUMN, lalu ada Tito Karnavian yang menjabat sebagai Mendagri, kemudian ada Pratikno yang menjabat sebagai Mensesnek, dan lalu ada Erlangga Hartarto, saudara, yang di pemerintahan Jokowi Ma'ruf ia menjabat sebagai Menko Perekonomian. Nah, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto ini pun bilang bahwa ia diajak berdiskusi oleh Prabowo Subianto. Erlangga mengaku diberi arahan soal kondisi geopolitik, sementara soal posisi menteri, Erlangga bilang sesuai dengan bidang yang digelutinya selama ini. Pembahasan dengan beliau ada beberapa hal yang menjadi penekanan beliau, tetapi penugasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti. Nah, kalau posisinya nanti diumumkan oleh beliau secara langsung, tetapi beliau menyampaikan tentu geopolitik kan tidak sedang baik-baik saja. Geoekonomi juga demikian, sehingga perimbangan antara barat dan timur lebih berimbang. Sementara itu, saudara, Menteri BUMN saat ini yaitu Erick Thohir, ia mengaku diberi amanah oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Namun Erick Thohir tidak sebut posisi apa yang disiapkan oleh Prabowo untuk dirinya. Saya tadi dipanggil oleh Pak Prabowo, beliau memberikan arahan bagaimana rencana ke depan, karena tentu situasi dunia sedang tentu kompleks ya, kita bisa lihat. Dan tentu amanah ini ya tadi saya sampaikan akan saya jaga sebaik-baiknya, dan saya akan pastikan amanah ini kita sukseskan gitu. Saya pekerja keras, semua tahu, dan saya loyal. Tetapi ya memang situasi tidak mudah ya, kita harus terus dorong seluruh yang tentu diamanahkan itu. Pak, berarti posisinya sama seperti yang lama? Oh, saya rasa itu tupoksi beliau sebagai Bapak Presiden. Kembali beliau yang nyampaikan nanti. Kalau saya yang penting fokus yang ada aja. Nama lain Menteri Joko Widodo yang dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara adalah, kita lihat ini ada Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian ada juga Menteri Sosial yaitu Saifullah Yusuf, dan juga ada juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Lalu ada Menkumham yaitu Supratman Andi Aktas, saudara. Nah, Amran Sulaiman mengaku ini berbincang dengan Prabowo soal pertanian. Amran diminta untuk fokus pada swasembada pangan. Diskusi sekitar pertanian bidang kami. Berarti lanjut ya Pak ya? Lanjut buat lumbung pangan di Merauke ya Pak? Insya Allah, doakan. Tadi ditelepon jam berapa Pak? Jam 18.00, diskusi masalah pertanian aja. Berarti lanjut Pak ya. Fokus pada swasembada. Kita harus mandiri pangan, kita memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Bisa itu fokus Pak? Ya. Pak? Insya Allah bisa. Pasti ada tantangan, ada El Nino, kemudian ada hama, ada kekeringan, ada La Nina. Ini tantangan. Nama lain di Menteri Pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang juga dipanggil di Kertanegara adalah, kita lihat ini ada Wahyu Sakti Trenggono yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian ini ada Dito Aryo Tejo, Menpora yang menjabat periode saat ini. Lalu ada Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. Lalu ada Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Dan juga ada Rosan Roslani yang menjabat sebagai Menteri Investasi, saudara.
Nah, Budi Gunadi Sadikin sendiri mengaku diajak berdiskusi soal kesehatan oleh Prabowo Subianto. Budi Gunadi bilang bahwa Prabowo memintanya agar jumlah dokter di Indonesia ini harus cukup. Bicara sama beliau mengenai masalah kesehatan, ya. Jumlah dokternya harus cukup, jumlah dokter spesialisnya harus cukup. Bagaimana pendidikan dokter-dokter dan dokter spesialis ini bisa diperbanyak. Kalau masyarakat juga masih kekurangan, bisa nggak belajarnya nggak hanya di dalam negeri saja, tapi bisa juga di luar negeri untuk mempercepat. Beliau juga ingin agar pemeriksaan kesehatan terus ditingkatkan agar jangan sampai sakit masyarakatnya. Kalau bisa kita jaga supaya sehat terus. Dan sosok yang digadang-gadang kembali jadi Menteri Keuangan adalah Sri Mulyani, saudara. Dalam diskusinya dengan Prabowo Subianto, ia menyatakan bahwa ia berdiskusi soal RAPBN 2025. Dalam pertemuan kali ini, Sri Mulyani mengaku mendapat beberapa arahan dari Prabowo Subianto. Kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara untuk kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah, dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Dan saudara, sejumlah nama yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara ini merupakan kandidat kuat untuk menjadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Namun keputusan resmi mereka menjabat akan diketahui setelah pelantikan menteri mendatang.